dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama untuk memohon kemudahan dan kelancaran kepada Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Ibu akan mempresentasi kalian dulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Tidak hadir semua, Bu. Yang tidak hadir siapa? Kita. Kenapa tidak hadir? Apa? Oh, tanpa keterangan. Coba besok ditanyakan ya, kenapa tidak berangkat? Hari ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya semuanya ya. Ya, silakan pakaian yang belum rapi dirapikan dulu, tempat duduk yang belum rapi dirapikan, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Sudah dirapikan? Sudah. Oke. Hadap ke depan semuanya. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Bagus semangatnya. Ya, hari ini Ibu akan membahas tentang Thaharah. Yang pertama, pengertian Thaharah. Secara bahasa berarti bersih atau bersuci. Kemudian secara istilah, Thaharah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kemudian dalil pentingnya Thaharah. Yang pertama, Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5. Yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Kemudian dalil yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian dalil yang ketiga, coba baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru syahrul iman. Yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. Poin yang kedua, pengertian najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Kemudian menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kemudian pengertian hadas. Hadas secara bahasa berarti suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tidak berlaku. Menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah, najis ada 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah atau bisa disebut dengan najis Ringan. Nah, najis ringan ini seperti air seni bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali minum air susu ibu. Nah, cara mensucikan najis tersebut bisa dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis.
Paham sampai sini? Ya, kemudian jenis yang kedua, najis mutawassithah, yaitu bisa disebut dengan najis sedang. Contohnya yaitu di situ ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, bangkai binatang, darah yang berdarah sewaktu hidupnya. Kemudian yang kedua ada darah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, muntah. Yang kelima, kotoran manusia dan binatang. Kemudian yang keenam, arak atau khamar atau minuman keras. Kemudian jenis najis yang ketiga yaitu najis mughalladzah. Najis mughalladzah ini adalah najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu 7 kalinya itu dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian hadas dibagi menjadi 2. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi wajib dan tayamum. Nih, Bu ada gambar. Ini gambar tayamum ya. Dengan debu yang suci. Kemudian ini gambar wudu. Cara mensucikan hadas kecil. Kemudian cara mensucikan hadas besar itu dengan mandi wajib. Mandi wajib dan tayamum. Ya. Oke. Ibu akan mengecek kepahaman kalian ya. Yang pertama, coba jelaskan pengertian taharah. Ibu beri waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. Sudah? Yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Mbak Syifa. Taharah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Bagus. Jawabannya betul ya. Taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Kemudian yang kedua, coba jelaskan macam-macam najis. Sebutkan macam-macam najis. Yang bisa angkat tangan. Ya, silakan Mbak Dila. Najis muhafafah, najis mutawassithah, najis mughalladzah. Ya, ada 3 macam ya najis. Najis muhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladzah. Kemudian yang ketiga, cara mensucikan najis mughalladzah. Bagaimana ya? Yang bisa angkat tangan? Ya, silahkan Mbak Aulia. Cara mencucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ya, bagus. Jadi cara mensucikan najis mughalladzah dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan air dan tanah. Bagus. Sudah paham semua ya? Sudah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan di rumah bisa dipelajari lagi materinya dan kerjakan soal-soal latihan di buku paket ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.